Di pertemuan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menggambar dengan SketchUp ya, itu dari file AutoCAD ya, atau kita impor dari file DWG. Jika kita sudah buat denah dan tampak di AutoCAD, kita bisa impor ya di sini. Klik file, kemudian impor ya. Nah, kemudian kita cari lokasi kita menyimpannya. Misalnya ini ya. Nah, jangan lupa di option ini, pilihan option ini kita sesuaikan dengan skala yang kita buat pada AutoCAD. Saya pakai cm, maka saya klik unitnya cm ya, biar nanti tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, kalau sudah, kita open. Nah, ini keterangannya, kita close aja. Nah, kemudian ini adalah gambar dari AutoCAD yang telah saya buat. Kita orbit di sini ya, klik orbit, klik tahan, putar. Nah, lihat di sini ketika kita impor, teks tidak terbaca ya, teks dan ukuran atau dimensi tidak terbaca. Yang terbaca hanya garis-garis. Sebenarnya di CAD-nya ada tulisan di sini, teras, ruang tamu, kamar tidur, WC, kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan ini teras belakang. Nah, kemudian perlu diingat untuk denah yang kita import harus dieksplut ya jika kalian menggunakan multiline. Ini ada yang belum saya eksplut, makanya ini garis dindingnya nggak kebaca ya. Makanya harus kita eksplut multiline-nya. Nah, kita mulai saja. Untuk mempermudah kita membuat denahnya, kita grup dulu garis-garis ini ya, biar tidak menyatu dengan garis yang akan kita buat nantinya. Kita blok dulu ini. Kita blok, klik kanan, make group ya. Nah, fungsinya agar nanti tidak menyatu dengan dinding yang akan kita buat lagi. Oke, kita mulai. Saya pakai rectangle aja ya, pakai rectangle ini. Nah, dimulai dari sini misalnya. Intinya setiap dinding kita rectangle seperti ini. Nah, nanti juga ada cara lain ya, nggak cuman ini, tapi saya pakai cara ini dulu. Nah, seperti ini ya, semua dinding di rectangle, kemudian tarik seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa, nanti kalau seperti ini kita rectangle lagi dulu dari sini ya, dan sini. Ini kemudian ini juga ada ya sebenarnya di sini. Nah, coba kalau sudah, kita tekan spasi ya. Spasi itu adalah select ini. Masuk ke select. Kemudian kita push tingginya. Ini ya. Jangan diklik garis bloknya, diklik yang garis dinding atau rectangle yang kita buat, kemudian klik push ya. Push atau pull. Kita klik. Misalnya tingginya 4 ya, 4, kemudian ketikkan 4 ya, kemudian enter. Kemudian untuk mengulang tinggi yang sama, kita cukup klik 2 kali. Nah, seperti ini ya, pada dindingnya seperti ini, klik 2 kali, arahkan ke dinding, kemudian klik 2 kali ya.
Nanti kalau gagal kita klik kemudian tarik, masukkan angka. Nah seperti ini ya, kita orbit adalah O ya, jangan lupa tekan O, maka akan jadi orbit. Nah ini satu lagi, ini kita push, bisa juga diklik kemudian arahkan tingginya ke mana ya, misalnya agar sama dengan ini cukup klik di sini atau di sini sama. Nah kita orbit dulu. Nah ini adalah objek dinding, kita tekan spasi dulu atau klik select. Kita lantainya kita hapus dulu biar nanti misah. Klik delete ya, klik delete, klik delete, delete. Nah kemudian objek dinding ini kita klik 3 kali ya, atau di blok sama ya, di blok atau klik 3 kali. Kalau saya lebih enak klik 3 kali ya. Nah kemudian klik kanan, make group, biar nanti nggak nyatu dengan atap, teras, lantai dan sebagainya. Namun sebelumnya kita beri warna dulu. Klik 2 kali untuk mengedit objek ya, atau mengedit grup yang kita buat tadi. Nih ini masih di grup, belum bisa kita edit ya, kita klik 2 kali. Nah kita misalnya kasih warna ya, paint bucket atau ketik B. Nah kita pilih di sini warna ya, misalnya di sini aja, misalnya saya kasih warna ini dulu. Nah kalau sudah kita escape, spasi ya, tekan spasi kemudian escape. Nah selanjutnya kita buat lantainya dengan cara bisa pakai line ya. Kita orbit dulu, posisikan di bagian bawah dulu. Nah ini saya mulai dari pakai line ya, atau L di keyboard L. Saya dari sini dulu, nah dari depan ya, kemudian ke belakang, samping sini, di dinding bagian luar ya. Nah ini nah seperti ini, kita orbit lagi O ya, O, klik tahan. Nah kemudian misalnya saya push ya, P atau klik push ya, P, klik tahan, tarik ke bawah, ketik misalnya 15 cm ya, 0,15. Ingat penulisan bisa pakai titik, bisa pakai koma, tergantung laptop masing-masing ya. Nah ini kemudian kita klik 3 kali juga pada lantai ini, klik 3 kali ya biar select semua. Kita kasih material keramik. Ini keramik bawaan SketchUp ya, masih terbatas. Kita bisa load atau create material jika kita punya material ya. Misalnya saya udah punya, klik di sini ya, create material, kemudian klik browse material ini, kemudian saya arahkan ke foldernya, misalnya ini ya, misalnya keramik ini, pilih mana, misalnya saya pakai yang putih nih aja, open, oke. Coba kita oke dulu, kita klik material yang kita buat tadi ya, kita arahkan, diklik pada keramik yang kita buat. Kalau masih terlalu kecil kita edit di sini ya, di sebelahnya select,
Nah, ini pada lebarnya kita ganti misalnya 0,8. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita close. Nah, kemudian kita select lagi ya, biar tidak ada perintah. Kita push lagi ya, ini ya. Nah, kita push sampai ke teras yang depan ini misalnya di sini ya. Kita orbit O ya, klik, arahkan ke belakang. Nah, misalnya ini juga kita push dulu P ya, P, klik, tahan, arahkan ke bidang yang akan dituju. Nah, seperti ini ya. O, orbit, ketik O ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sementara kita klik 3 kali lantainya dulu, kemudian klik kanan make group juga ya, biar terpisah. Nah, selanjutnya kita buat tiangnya pakai rectangle aja ya. Kita mal dari sini sesuai yang kita buat ya di AutoCAD, seperti ini ya. Kita push, klik, tarik, arahkan ke acuan tingginya saya agar sama, atau bisa juga sih rectangle ya, R, klik sini sampai sini, P, klik, ketik 4 ya. Nah, nanti kita sesuaikan juga tinggi tiangnya. Ini kita buat untuk acuan membuat atapnya dulu. Nah, untuk tiangnya klik 3 kali ya, kemudian kasih material dulu, warna aja, misalnya saya warnanya agak hitam. Nah, ini ya. Nah, ini kita klik 3 kali, kita delete aja, ini tadi contoh aja. Nah, untuk tiang, jika tiangnya sama, kita bisa buat komponennya. Misalnya ini ya, saya klik 3 kali, klik kanan, make komponen. Saya kasih nama tiang teras, create nya. Kemudian saya copy, diklik tiangnya, klik move ya untuk copy, kemudian tekan kontrol sekali. Nah, kemudian kita klik, arahkan kopinya kemana pas, harus pas ya di teras sebelahnya. Maka ketika kita edit satu tiang, semuanya akan berubah. Nah, ini ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, misalnya ini kita klik 2 kali, saya agak majukan biar pas di garis kedua. Nah, skip orbit ya. Nah, kemudian misalnya teras ini kita klik 2 kali ya biar bisa diedit. Kita offset, klik ini ya, atau F kalau di keyboardnya. Klik, tahan, tarik keluar, masukkan misalnya 0,8, enter ya. Kemudian orbit O ya, klik, kita push atau P ya. Kalau belum mau diselect, kita tekan escape dulu. Nah, ini belum bisa ya. Nah, di escape baru bisa. Kita klik, tarik ke bawah, ketik 0,15. Nah, sudah di escape dulu. Nah, posisi masih dalam grup lantai ini, kita beri material yang sama dengan ini ya. Kita B dulu atau klik paint bucket, kemudian kita select dulu. Kita ambil contohnya pakai sampel paint, ini yang kita contoh ya, klik.
Nah, kemudian arahkan kemana yang akan kita kasih material yang sama. Nah, misalnya di sini. Nah, kita orbit, sambil kita orbit, escape, kemudian kita beri material keramik. Nah, di sini ya. Kemudian escape. Nah, kita escape biar keluar dari grup. Kemudian untuk tiangnya sampai bawah ya. Klik 2 kali, kemudian kita push. Klik sampai sini ya. Nah, kalau sudah di escape. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita membuat bidang atap dulu coba ya. Ini terasnya saya kasih tiang juga, misalnya tiang kecil ya. Angle di push, klik, tarik ke atas sampai sini misalnya. Kasih warna sampel point sama ini ya. Make group juga jangan lupa ya. Nah, kalau sudah, kita coba buat bidang atapnya dulu. Bidang yang akan kita beri atap ya. Nah, saya kasih contoh pakai line ya. Dari dinding bagian luar ya, atas luar. Nah, misalnya ini dulu. Nah, dari luar seperti ini. Ini sampai di teras ini ya. Nah, kemudian juga dari depan sini kita kasih atap juga kan sini, maka kita beri garis dulu. 2 ini terasnya 2 meter, kita ketik 2 kemudian enter ya. Kemudian tarik lurus aja dulu ke bidang merah ini ya. Nah, misalnya di sini kita escape dulu. Kemudian dari ujung yang kanan ini lurus ya, garis hijau ini, klik. Nah, di sini kan. Kemudian spasi. Sisanya kita delete, klik delete ya. Nah, kemudian ini masih terpisah ya. Biar menyatu, garis pemisah ini kita delete, klik kemudian delete nih. Nah, jangan lupa tadi waktu garis ini dalam posisi lurus ya, atau dalam warna hijau. Hijau dan merah itu lurus berarti. Kalau biru dia lurus ke atas. Kalau hijau dan merah adalah posisinya datar. Oke, kita lanjutkan. Kita klik bidang atap yang telah kita buat tadi. Ini ya. Kemudian kita offset. Nah, offset. Kemudian klik bidangnya. Nah, ini sudah bisa di select ya, yang bagian bidang atapnya. Kalau belum, di escape dulu, kemudian klik bidangnya sampai seperti ini. Ada titik-titik hitam, klik ya. Kemudian tarik keluar, ketik ke 0,8, enter ya. Nah, kalau sudah, kita escape dulu. Escape ya. Dan kita orbit. Nah, orbit ya. Kemudian kita push dulu ke bawah. Klik, push ke bawah 0,25. Enter ya. Nantinya akan kita gunakan sebagai list plank. Nah, ini sudah 0,25 atau 25 cm. Kemudian misalnya ada listnya ya, list planknya 6 cm, kita klik bidang atap yang atas ya. Ini diklik ya, posisi select. Kemudian kita copy caranya, klik move, kemudian tekan Ctrl, lepas ya, udah ada tanda plusnya. Klik dari atas, turunkan ke bawah lah, posisi lurus seperti ini ya, di blue axis ini. Ketik 0,06. Nah, seperti ini.
kemudian kita orbit. Oke, kita sekarang mulai membuat atap limasnya ya, dengan cara seperti tutorial sebelumnya di video saya ulangi juga ya. Oke, kita mulai. Misalnya saya buat dari bidang yang sini ya. Nah, pakai protektor dulu ya, protektor, kemudian dalam posisi merah ya, warnanya jangan biru, klik, kemudian klik dulu pada lurusnya, tarik ke atas, ketik derajatnya misalnya 35, enter ya. Nah, kemudian yang belakang juga sama, klik pada merah dulu, kemudian tarik lurus, diklik, baru naikin ke atas 35, enter. Selanjutnya kita garis lagi dengan line ya, klik sini, di sini, sehingga membentuk bidang segitiga seperti ini. Selanjutnya kita select dulu ya, select bidangnya. Nah, yang ini ya, jangan yang dalam, yang luar ini kita select, kemudian klik follow me, dan kita klik bidang segitiga tadi. Nah, seperti ini ya, kita orbit dulu, klik, tahan. Nah, ini kemudian kita buang sisanya ya, dengan cara ya spasi dulu biar select, klik 3 kali pada atap ini, kemudian klik kanan, intersect with model. Nah, baru sisanya kita blok, kemudian delete ya, atau kita klik delete, ya. Nah, ini saya blok ya, yang biar kena. Nah, seperti ini kita orbit. Nah, sudah ya. Jika terjadi ini misalnya hilang, kita tinggal garis aja dari ujung belakang sampai depan. Nah, seperti ini pasti akan menutup kembali. Oke, kita lanjutkan. Kita spasi dulu ya, select. Kita beri genteng dulu misalnya ya. Genteng tuh di sini ya. Ketik B ya di keyboardnya, atau klik ini. Kita select di sini, pilih roofing ya. Misalnya saya pakai yang ini. Klik. Orbit ya. Kemudian kita escape. Nah, masih dalam posisi paint bucket ya, kita klik aja di sini. Sambil kita orbit ya. Nah, selanjutnya kita beri warna list planknya ya. Misalnya saya kasih warna untuk yang kecil, misalnya ini ya. Sambil di orbit ya, escape, kemudian klik lagi, orbit lagi, ketik O ya, kemudian escape, taruh di sini. Di sini yang belum kena, lagi ya. Nah, kemudian yang kita spasi dulu, yang bawah misal saya kasih lebih agak gelap, ini misalnya. Orbit, escape ya. Nah, selanjutnya, nah lihat di sini, kalau ini masih bolong ya, bisa langsung di push juga ya, push bidangnya ini sampai mana biar nutup seperti ini. Misalnya kita orbit lagi, ini masih bolong juga, kita push aja, escape, kita push, tarik sampai tujuan ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan, kembali kita buat list planknya
biar nggak kotak lurus seperti ini ya, kita klik bidang bawah, klik ya seperti ini, kemudian klik scale ya, scale, kemudian jangan lupa tekan kontrol ya, tekan jangan dilepas dulu. Nah merah di sini muncul ya, posisi ke tengah maksudnya, tekan kontrol, klik yang ujung sini. Nah arahkan agak ke dalam sedikit aja. Nah seperti ini ya, kita orbit sehingga dia lebih seperti ini ya, enggak kotak. Nah kalau mau merubah warna yang telah kita buat ini, bisa kita edit langsung ya, kita sampel pen dulu misalnya ini ya, ini kita edit di ini ya, material editor, di color nih kita misalnya agak muda dikit. Nah seperti ini. Kalau sudah kita select dulu. Nah misalnya ini atapnya ya, namun ini tingginya belum sesuai dengan tinggi dari tampak ini, kita ukur dulu. Misalnya pakai ini ya, dimension, kita ukur dari bawah list plank sampai ini ya, sampai di teras atas. Nah ini ternyata tingginya adalah 324. Sebenarnya kalau sampai dinding atas atau ring balak ini adalah 4, karena ada atapnya lebih turun lagi, makanya kita perlu menyesuaikan juga ya, biar nantinya jadinya lebih real dengan tampak dua dimensinya. Jadi 324 ya, kita ukur dulu. Kita ukur tadi dari sini ya, sampai sini adalah ini 375 ya, sehingga kita bisa buat garis bantu dulu ya, pakai tab measure ini ya, klik tab measure ini, kemudian kita klik dari batas yang akan kita buat acuan, kemudian tarik ke atas ya, kan ada garis lurus ini kan, tarik ke atas 3,24, enter. Nah berarti kita spasi dulu, kita delete. Nah kemudian kita pindahkan atap ini ke sini ya, berarti turun nanti. Ini kita jangan lupa juga, ini kita group juga ya, klik 3 kali atapnya, klik kanan make group. Nah ini kita move ini ya, kemudian kita klik di sini ya, sesuai di ujung perpotongan antara plafon ini sebenarnya, klik tarik ya, lurus naiknya, klik di sini, tarik lurus ya, posisi biru kan. Nah sampai sambil di orbit bisa ya. Nah di titik yang telah kita buat tadi, nah kita orbit, kemudian ini tiangnya kita klik 2 kali ya, kita pendekin juga di orbit, escape, kemudian P ya atau push, klik di bidangnya atas ini ya, klik, kemudian kita arahkan acuannya sampai ke sini. Kalau sudah kita escape, kita orbit lagi. Nah selanjutnya kita membuat kusen pintu dan jendela. Misalnya pertama saya buat kusen jendela dulu ya. Kalau udah gambar di AutoCAD, kita tinggal jiplak aja ya. Ini bisa pakai rectangle ya, biar enak seperti ini ya, klik ini ya, keseluruhan dulu, kemudian satu-satu, ini satu,
buat ini bingkainya, ini bingkainya. Nah kemudian ini kita buat satu aja, nanti kita copy ya rosternya sambil kita orbit ya. Nah posisikan seperti ini dulu biar bisa kita push ya, kelihatan pushnya. Kita push sesuai tebal dinding. Tebal dindingnya di gambar ini adalah 12 ya, makanya kita select kusennya dulu ya. Kalau belum mau diselect, jangan lupa tekan spasi dulu. Nah sampai mau select seperti ini, kita select ini ya, kita klik. Nah kemudian tarik ke atas, ketik 0,12 enter ya, 0,12 enter. Kemudian kita escape dulu. Jika tidak mau di escape, bisa klik select atau tekan spasi ya, biar keluar dari perintah. Kemudian ketik O ya, orbit, jangan lupa. Nah misalnya kemudian ini saya hapus dulu biar misah nanti ya, biar misah saya hapus dulu, sorry. Nah kita hapus ya, jadi nanti kusen sendiri, daun sendiri. Ini kusennya saya klik 3 kali, saya kasih warna misalnya hitam, kemudian klik kanan make group ya, kemudian kita select ya. Selanjutnya kita buat rectangle di atasnya, jangan hitam lah ya, nggak kelihatan ini garisnya. Saya rubah di material editornya atau langsung bisa di sini, di klik 3 kali dulu, kasih ini misalnya, skip. Nah kita buat ke daunnya ya, dari atas ya, dari atas ini sampai ke bawah ini. Nah kemudian kita offset ya, offset ini, kita klik ya, posisi bidangnya, klik, tahan, tarik ke dalam 0,06 enter. Nah kemudian tangannya kita hapus dulu kacanya. Nah kemudian kita push, klik dulu ya, kemudian push, klik, tarik ke bawah, ketik 0,03. Nah misalnya tebalnya ini 3 cm. Nah untuk daunnya misalnya saya kasih warna putih ya. Nah klik 3 kali, klik. Nah, kemudian ini sudah saya kasih warna, kita grup juga, klik kanan ya, make group. Selanjutnya kita buat kacanya cukup seperti ini, blok seperti ini ya. Kemudian kita select, kita klik 3 kali atau klik 2 kali ya, karena di bidang. Kasih material translucent ini ya, atau transparan ini, misalnya ini. Nah ini sudah tembus pandang ya. Nah selanjutnya posisi kaca di select kan ya, klik 3 kali, kemudian kita tekan kontrol, select bingkainya juga diklik. Nah jadi keduanya ini kita klik kanan, kita grup lagi agar semua objek menjadi satu grup. Selanjutnya kita copy ya, copy daun yang kita buat ya, tekan kontrol ya, move, tekan kontrol, kemudian klik, taruh di sini ya, pas di endpoint nih. Nah tujuannya kenapa dibuat terpisah antara daun dan kusen, agar bisa kita misalnya kalau mau buka bisa kita seperti ini ya.
skip. Kemudian roster ini tengahnya kita hapus ya. Kemudian kita push rosternya sesuai tabel dinding juga. Kita arahkan ke kusen ini ya, biar sama ya, 0,12 atau bisa ketik 0,12 langsung. Kemudian kita klik 3 kali juga. Kemudian kita beri warna, select color, putih juga misalnya. Nah, kalau sudah, klik kanan pada rosternya, kemudian make group juga. Selanjutnya kita copy ya, klik move, tekan Ctrl, dilepas, kemudian klik acuannya di endpointnya, sini dan di sini. Sini ya. Kalau sudah satu, kita tekan lagi Ctrl, klik di sini. Nah, selanjutnya coba ya. Coba kita pindahkan kusen yang kita buat ini ke sini ya. Nah, kita putar dulu. Kita blok ya, semuanya biar kena ya. Nah, posisi seperti ini. Kita pindahkan dulu biar nggak numbur ya. Karena tadi saya lupa ini belum di grup ya, jadinya tadi ini langsung hilang garis di sini. Harusnya kita blok dulu, sama seperti denah tadi, kita klik kanan, make group ya. Nah, kita orbit dulu. Nah, jendela ini kita blok ya, kena semua kan ya. Kita putar, klik rotate posisi. Nah, ingat ya, kalau biru dia posisi datar. Nah, ini merah posisi berdiri ya. Klik dulu di merah, klik lurus ya, kemudian tarik ke bawah ya. Udah 90 derajat, kita klik ya, atau langsung ketik 90, enter. Nah, ini sambil kita orbit ya. Kemudian kita move dulu, move, klik di bawahnya dulu aja ya. Ingat ya, kliknya, mindahnya juga harus di bagian dinding depan ya. Kliknya jangan di tengah depan sini, biar pas di dinding. Misalnya saya taruh bawah dulu. Nah, kalau sudah posisi di bawah, kita move lagi ya, move, naikkan dari lantai adalah 80 cm, berarti 0,8, enter. Nah, kemudian tinggal kita atur posisi tengahnya ya. Misalnya saya kira-kira agak kesini dikit. Nah, sudah, di skip ya. Kemudian dinding ini kita beri lubang sesuai dengan jendela ini. Kita klik 2 kali ya dinding ini. Nah, sehingga bisa kita edit ya. Klik rectangle sesuai dengan batas jendela ya. Ini dan roster juga. Ini dan ini. Selanjutnya kita push. Nah, ingat kalau belum mau select object seperti ini ya, select bidang ini belum mau, tekan escape ya. Nah, sampai mau seperti ini. Karena yang mau kita lubangin yang ini ya. Kita klik, tarik ke belakang seperti ini ya. Ketik 0,12, enter ya. Ingat 0,12 itu adalah dari denah yang saya buat, dindingnya 12 cm ya. Kalau kalian buat 15, maka buat lubangnya juga 0,15. Ini kita klik 2 kali aja biar sama. Nah, kadang terjadi seperti ini, berarti ini belum mau. Kita Ctrl Z aja ya. Ctrl Z untuk mengulang perintah. Klik, tarik ke belakang, ketik 0,12, enter. Nah, coba yang ini klik 2 klik, belum mau juga. Kita
Ctrl Z ke bawah 0, ke belakang maksudnya 0,12 enter. Dan ini juga klik tarik ke belakang 0,12 enter. Nah pasti ini sudah berlubang ya, terus sudah di escape ya. Nah selanjutnya kita buat pintu ya. Nah ini misalnya pintunya sama seperti tadi ya. Ini karena sudah saya grup jadi nanti nggak nyatu juga ya. Kita pakai rectangle dari sini dulu misalnya sampai sini kan. Nah kemudian ini lagi yang dalam, dan ini cor beton ya, biasanya 10 cm. Nah ini misalnya saya buat, kita delete dulu ini, kita buat kusennya dulu, nanti baru daunnya ya. Kita orbit. Nah sama seperti jendela tadi, kita push kusennya ya, escape dulu. Nah baru kita klik ke atas 0,12 enter, dan ini juga klik dulu, klik arahkan ke ya bidang yang sama seperti ini, lepas. Nah kemudian kita klik 3 kali ya kusennya, misalnya saya buat warna yang ini juga. Nah ini kemudian pada ini ya, istilahnya ini adalah sepatu kusen biasanya orang ngomong, atau ada yang ngomong lecis atau sebagainya ya. Ini kasih warna hitam misalnya, kita blok yang bawah ini ya, warna hitam. Kemudian kita klik 3 kali kusen pintu ini, klik kanan make group juga. Nah kemudian kita buat daunnya dari bawah ya, dari bawah, jangan dari atas ya, bawah sampai ke sini misalnya. Nah selanjutnya kita push, klik tarik ke atas 0,035 misalnya, jadi 3,5 cm misalnya. Nah ini misalnya saya kasih warna ini, tadi diklik 3 kali ya, klik 3 kali kasih warna. Nah misalnya ini dulu. Selanjutnya kita membuat motif pintunya ya, misalnya saya langsung offset ya ke dalam 0,1 dulu, kemudian spasi dulu, kemudian yang bawah kita klik, kemudian kita move agar lebih tinggi 0,1 lagi, berarti ini 20 cm ya bawahnya. Nah selanjutnya kita offset lagi, misalnya jaraknya 0,02, kita orbit ya. Selanjutnya kita copy garis ini dulu, yang bawah ini, klik move, tekan Ctrl, dilepas, kemudian klik tarik ke bawah posisi hijau ini ya, ketik misalnya 0,4 misalnya, kemudian tekan Ctrl lagi, klik tarik ke bawah, ketik 0,02 ya. Nah seperti ini, kemudian kita tekan spasi ya, atau select ini, kita copy yang ini ya, kita klik bidang ini, kemudian kita move, tekan Ctrl ya untuk mengcopy, jangan lupa. Nah misalnya seperti ini,
Misalnya kita copy lagi ke bawah, misalnya 2 kali, kita bisa ketik 2x ya, ini enter. Nah, saya ulangi ya, kalau mau mengcopy secara jarak yang sama, kita bisa pakai cara itu ya. Kita move control ya, klik dari sini ya. Ketika sudah kita klik, kita ketik 2x ya, berarti 2 kali enter. Berarti menjadi 2 kopian dengan jarak yang sama. Nah, misalnya ini ya. Selanjutnya misalnya bagian yang 2 cm kita kasih warna yang berbeda. Ya, misalnya saya kasih warna ini misalnya. Kita spasi dulu, kita select B ya, jangan lupa B. Warna ini sudah, kita klik ini nah, enter. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik 3 kali juga pintu ini, klik kanan, kemudian make group juga. Nah, kemudian kita copy dulu ya, kita blok orbit dulu, kita putar dulu juga, putar dengan rotate. Nah, posisi di bidang ini ya, posisi berdiri pada bidang objek ini merah ya, klik lurus dulu, tarik ke bawah sampai 90 derajat, kemudian diklik. Selanjutnya kita move objek ya, saya ambil acuan di sini, di depan sini ya. Nah, kemudian orbit masukkan ke sini misalnya ya. Nah, kalau sudah di escape, kemudian dindingnya kita lubangin lagi, klik 2 kali rectangle. Nah, klik seperti ini sampai putih ya, berbeda warnanya. Kita spasi dulu. Nah, baru kita select yang dalam, kita klik push, klik tarik ke belakang, ketik 0,12 enter. Nah, kemudian kita copy aja ini ya, raster yang kita buat tadi, kita copy, diklik dulu ya, klik, kemudian klik move, tekan kontrol, lepas ya, kemudian klik acuannya di bawah ini aja, biar sama posisi tingginya. Nah, di sini ya, kemudian kita copy lagi. Misalnya di sini dulu, ini kita copy lagi ya, tekan kontrol lagi, lepas. Nah, misalnya di sini. Nah, selanjutnya kita lubangin lagi dindingnya, klik 2 kali dindingnya, klik rectangle. Nah, kita rectangle semua raster ini, kemudian kita push ya, ketik P ya, atau klik push ini ya, klik push, select objeknya, klik ke belakang 0,12 enter. Coba ini klik 2 kali, mau ya, klik 2 kali berarti pushnya sama jaraknya. Nah, selanjutnya kita copy jendela ini. Untuk select beberapa objek ini, kita tekan kontrol ya, select ini, kemudian raster juga. Nah, sudah kena semua, kita klik move, tekan kontrol ya, kemudian klik objeknya, misalnya saya taruh di sini dulu ya, biar rata di dinding ini. Kemudian saya geser, posisikan
di tengah ya, antara kanan dan kiri sama. Nah misalnya di sini sudah ya. Kemudian kita lubangin lagi ya, klik 2 kali dindingnya, rectangle ini ya, dan ini, dan kita push ya sampai mau diselect bagian belakangnya, klik tarik ke belakang 0,12 cm, dan ini juga klik 2 kali, klik. Nah berarti ini sama. Nah itu ya. Nah, selanjutnya misalnya kita buat variasi dinding ini pakai rectangle aja. Oke, ini ya. Kita klik dari bawah sini sampai di sini misalnya. Dan kita push keluar misalnya 0,0 atau enggak 0,12 seperti tebal dinding misalnya. Dan kita klik 2 kali, bisa kita beri material bata misalnya ini ya. Atau ini ya, atau variasi lain ya. Klik kanan, klik 3 kali, klik kanan, make group juga. Jadi masing-masing ini di grup ya. Kemudian misalnya ini kita buat ada dinding ke bawah ya, biar nggak terlalu kelihatan tinggi, kita bisa pakai rectangle ini. Bisa dari sini sampai sini dulu ya, kita ngasal dulu ini, dan kita push nah sampai ke tiang ini. Ini kita push sampai ke garis ini misalnya, tabel dinding ya. Nah intinya seperti itu ya. Dan misalnya kita agak ke bawahin dikit lagi, nah di sini misalnya. Nah kemudian misalnya kita offset ya, klik offset yang bawah ini ya, bagian bawah, di escape dulu kalau belum mau, klik tarik keluar misalnya 0,4 enter, orbit. Kemudian kita push ke bawah yang bagian ini, atau ke atas lebih tepatnya ke atas 0,06. Misalnya seperti ini ya. Kemudian yang dalam kita push ke atas. Nah kalau tidak, kita offset dulu, kita offset yang dalam sesuai tebal dinding yang dalam ya, seperti ini. Klik, kita push ke atas ya. Nah di sini kemudian ini klik, kemudian mundurin seperti ini ya. Nah ini bisa kita delete atau biarin saja ya, karena ini menyatu. Ini bisa kita delete, dan ini kita delete. Nah, nampaknya ini masih menyatu, kita push aja, push setinggi kira-kira untuk plafon ya. Nah kemudian ini kita push sampai ke dinding ini atau sampai ke sini.
Nah, kalau sudah, kita beri material yang sama dengan dinding ya. Klik sample paint, klik warna dinding, kemudian kita beri warna yang sama ya. Nah, ini seperti ini. Atau klik 3 kali sample paint ini, dan nah klik ke objeknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat, nah misalnya ini kita ada kanopi juga, bisa kita langsung bikin garis di sini ya. Kita skat dan kita push, nah misalnya sampai sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk handle ini nanti bisa buat sendiri, atau lebih bagusnya download di 3D Warehouse ya. Kalau mau buat sendiri yang sederhana, bisa pakai rectangle ini, klik, kemudian ketik 0,05 titik koma 0,25. Nah, kemudian saya push keluar misalnya 0,05. Kemudian saya kasih material metal misalnya. Nah, kemudian jendela yang samping juga sama. Kalau sudah buat jendela, tinggal copy ya. Nah, selanjutnya untuk merender, pastikan V-Ray sudah terinstall di SketchUp ya. Kalau belum diinstal, bisa download di video saya sebelumnya, cara install V-Ray ya, download juga bisa. Untuk setting rendernya, sini ya, klik O ini untuk setting render. Nah, pertama kita setting outputnya dulu, misalnya agak gede ya, agak gede, yang ini 1600. Nah, kemudian indirectnya ya, jangan lupa, biasanya biar agak bagus, ambiennya di on kan, di checklist, dan amountnya saya buat 1,2, subdiv-nya 32. Nah, kita close dulu, sudah diatur. Kemudian kita lihat shadow-nya, posisinya ini jamnya ya, jamnya agak pagi aja, agak pagi sini ya. Kemudian posisi bayangannya misalnya seperti ini. Nah, coba kita off kan ya. Nah, misalnya kita klik render ini ya, klik start render. Nah, ya, nantinya akan lebih bagus kalau kalian kasih landscape-nya berupa pohon atau jalan dan yang lainnya ya. Pasti akan lebih terlihat hidup. Ini hanya sampel aja cara modeling di SketchUp. Nah, saya close dulu. Nah, kemudian perlu diingat juga ini ya, untuk kaca ya, khusus kaca, kita klik dulu sampel pen ya. Nah, ini kita edit dulu material editor, kita klik kanan pada layarnya ini tadi ya, kemudian create layer, kita pilih reflection ya, biar dia mantul, ada pantulan dari luar. Misalnya refleksnya saya naikkan jadi 3 misalnya. Lihat di sini akan lebih memantulkan. Misalnya warnanya saya ganti agak hitam aja.
Nah, misalnya saya kasih rectangle ya untuk bidang tanahnya, misal di push ya. Kemudian kita klik 3 kali, ketik B ya, kita kasih material tiles ini ya, paving misalnya, kita edit agak lebih gede ya, jadi 1. Nah, kemudian klik 3 kali, make group juga. Coba ya, sekarang kita render lagi. Nah, ini kalau sampai udah selesai seperti ini, nantinya ini masih sangat sederhana ya, kita klik save ini ya, klik save image, kita masukkan di folder yang sama tadi, tutorial ya, misalnya satu latihan, kita save ya. Nah, kalau sudah kita close. Nah, sementara ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba.